Bab 11. Sepertinya keik ini enak sekali, gumam Tisa melihat keik red velvet di layar ponselnya. Aku ingin sekali keik ini, sambungnya. Tisa menghela nafas, rasanya ia tengah mengidam saat ini. Tapi apa daya, uangnya tidak akan cukup untuk membeli sebuah keik yang diidamkannya. Aku tidak seharusnya memikirkan keik. Aku harus mencari uang untuk melunasi hutang ibu, lirihnya. Sini nyokap gua buatkan gua keik, ujar Clarissa. Suaranya terdengar nyaring seraya mengumpulkan teman-temannya agar berkumpul di mejanya. Mau dong gua, ujar teman-temannya. Tenang ya, gua pasti bagi kalian. Clarissa mulai membuka kotak karton yang berisi keik buatan mamanya. Keik itu, Tisa yang sedari tadi memperhatikan tampak terperanjat melihat keik yang tengah dinikmati Clarissa dan teman-temannya adalah keik red velvet yang diidamkannya. Tisa terus memperhatikan dari kursinya. Rasanya air liurnya hampir menetes, ingin juga menyicipinya. Clarissa, ujar Tisa yang akhirnya nekat menghampiri gadis yang sering membulinya itu. Miskin, ada apa? Boleh aku mencicipi keik buatan mamamu? Balas Tisa menunjuk sepotong keik yang tersisa. Lo mau ini? Tisa mengangguk. Aku mau membelinya. Berapa harganya? Tanya Tisa dengan polosnya. Oh enggak usah, ini buat lo. Clarissa berdiri dari duduknya, menyodorkan keik tersebut pada Tisa yang berdiri di hadapannya. Tisa tersenyum hendak meraih keik tersebut. Uaps, jatuh. Dengan sengaja Clarissa justru menjatuhkannya. Ups, keinjek juga. Clarissa pun dengan sengaja menginjak keik tersebut dengan sepatu mahalnya. Hal itu sontak saja memantik gelak tawa dari teman-teman Clarissa yang lain. Miskin, pasti lo belum pernah coba keik enak itu ya? Kasihan, ejek Clarissa dengan wajah menyebalkannya. Tisa kembali harus meredam amarahnya. Hari masih pagi tapi ia sudah menjadi bahan perundungan. Jam istirahat tiba. Seperti biasa Tisa lebih memilih menghabiskan waktunya di ruang perpustakaan. Setidaknya hal itu bisa menghemat uang sakunya yang tipis. Sebelum bel masuk berbunyi Tisa sudah kembali ke kelasnya. Apa itu? Matanya memicing melihat boks karton berukuran sedang di atas mejanya. Tisa yang penasaran pun bergegas membukanya. Ini, matanya berbinar senang mendapati keik red velvet di dalam sana. Ya ampun, ini sepertinya lezat sekali. Tanpa ragu ia pun segera memakannya. Ya ampun, ini benar-benar enak. Gumamnya yang mungkin baru seumur hidup ia merasakan keik seenak itu. Tisa termenung sejenak. Siapa yang memberikan keik ini? Batinnya seraya berpikir, apa mungkin? Tisa bergegas beranjak dari kursinya. Ia melangkahkan kakinya menuju sebuah kelas, lalu melambaikan tangannya pada seorang pria yang tengah duduk di kursinya. Tisa, Bagas tersenyum melihat Tisa yang berdiri di ambang pintu kelasnya. Ada apa Tisa? Tanya Bagas menghampiri. Terima kasih ya, ujar Tisa dengan senyum sumringahnya. Terima kasih untuk apa? Terima kasih sudah memberikan keik untukku, ujar Tisa yang langsung berpikir pasti Bagaslah yang memberikan keik tersebut. Mengingat memang hanya Bagaslah yang paling sering memberikan makanan untuknya di sekolah. Keik, Bagas mengeritkan dahinya. Tidak mengerti dengan ucapan Tisa. Ya, Kak Bagas kan yang memberikan keik untukku di atas meja. Terima kasih ya, keknya lezat sekali. Aku suka, ucap Tisa dengan wajah polosnya. Oh, ya baguslah kalau kamu suka, balas Bagas tersenyum kaku. Walau ia tidak merasa memberi keik tersebut pada Tisa. Siang itu tidak ada pelajaran tambahan. Tisa pun pulang lebih cepat dari biasanya. Di perjalanan pulang ibu-ibu yang tengah berkumpul di satu rumah warga menarik perhatiannya. Tisa, kamu baru pulang?
Tanya salah satu tetangganya. Iya Bu, ini ada acara apa ya? Tanya Tisa melihat ibu-ibu tengah memasukkan nasi dan lauk pauk serta snack ke dalam box makanan. Oh ini nanti di balai desa akan calon wali kota datang. Kamu mau bantu kemas dan bagikan makanan ini tidak? Nanti dikasih upah kok. Mau, aku mau, jawab Tisa antusias. Setidaknya ada upah yang diberikan bisa untuk mencicil hutang di Bumala, tanpa mengganti pakaian sekolahnya. Tisa pun langsung mengemas makanan-makanan tersebut lalu selanjutnya menuju balai kata, tempat di mana calon wali kota tengah berkampanye mempromosikan dirinya. Setibanya di sana, Tisa tidak menyangka jika sudah sangat ramai oleh para warga pendukung. Tisa pun dengan semangat membagikan beberapa makanan tersebut pada warga di sana, sampai pada saat sang calon wali kota itu selesai menyampaikan pidatonya ia pun digiring masuk ke dalam mobilnya untuk segera pulang. Namun keadaan cukup kacau dengan para pendukung yang berdesakan ingin berjabat tangan dengan calon pimpinan mereka. Tubuh mungil Tisa pun ikut tersedak-desak oleh banyaknya orang. Apa ini? Mata bulatnya memicing melihat sebuah dompet yang terjatuh tak jauh darinya. Ini. Tisa terkejut melihat banyaknya uang di dalam dompet itu, termasuk beberapa kartu debit dan tanda pengenal. Handoko Praditya. Jangan-jangan ini milik calon wali kota tadi. Gumam Tisa mengingat betul namanya. Tisa melihat alamat di kartu pengenal itu yang tidak terlalu jauh dari rumahnya. Tanpa pikir panjang Tisa pun bergegas menuju alamat tersebut untuk mengembalikan dompet tersebut pada pemiliknya. "Pak, kamu sudah pulang." Seorang wanita dengan penampilan glamornya menyambut kepulangan suaminya. "Sudah," ujar pria bernama Handoko. "Bagaimana Pak? Kampanye hari ini lancar?" tanya sang istri. "Lancar, baguslah." Wanita bernama Dina itu tersenyum lega. "Ayo kita makan malam. Mama sudah menyiapkan makan malam. Yuza juga sudah menunggu di meja makan." Dina segera menuntun langkah suaminya menuju meja makan. Setelah menaiki angkutan umum, Tisa terperangah melihat rumah megah yang berdiri kokoh di hadapannya. Benar ini rumahnya, besar sekali, gumamnya berdecak kagum. "Ada perlu apa?" tanya seorang security yang berjaga mencegat langkah Tisa. "Saya ingin bertemu dengan Pak Handoko." Security itu menilik gadis muda di hadapannya yang masih mengenakan seragam sekolah. "Pak Handoko tidak bisa diganggu," ketus security tersebut yang langsung menutup gerbang. "Tapi saya ingin mengembalikan dompetnya." Tisa memperlihatkan dompet kulit berwarna hitam yang dipegangnya. "Di sini kan alamatnya," menunjukkan tanda pengenal Pak Handoko. "Oh, tunggu sebentar." Security tersebut bergegas masuk ke dalam rumah. "Permisi Pak," ujarnya menghampiri Pak Handoko yang baru saja duduk di kursi makan. "Ada apa?" "Ada gadis yang mau mengembalikan dompet Bapak," jelas security tersebut. "Dompet?" Pak Handoko bergegas merogoh saku celananya, dan baru menyadari dompetnya memang tidak ada. Ia pun bergegas keluar rumah, melihat gadis dengan seragam sekolah yang berdiri di luar gerbang. "Pak Handoko?" tanya Tisa melihat pria parubaya yang menghampirinya. "Ya, ini dompet Bapak. Tadi terjatuh di dekat balai desa." Tisa menyodorkan dompet tersebut. Pak Handoko pun memeriksanya. "Tidak ada uangnya berkurang. Saya permisi dulu." "Pamit Tisa." "Tunggu." Panggil Pak Handoko. "Ini untukmu." Menghampiri dan memberikan Tisa sejumlah uang. "Tidak usah Pak, saya ikhlas." Tisa menolak. "Tidak apa-apa, ini sebagai ucapan terima saya." Pak Handoko meraih tangan Tisa untuk menerimanya. "Terima kasih," ujar Tisa haru melihat cukup banyak uang yang diberikan Pak Handoko. "Bagaimana Pak, benar dompetmu terjatuh?"
Tanya Nyonya Dina saat suaminya itu kembali ke meja makan. Ya benar, untung masih ada orang jujur di dunia ini, balas Pak Handoko kembali duduk di kursi makannya. Kamu ini ceroboh sekali. Dengan cekatan Nyonya Dina segera mengambilkan nasi dan lauk pauk untuk suaminya itu. Pak, bagaimana kalau kamu gagal dalam pencalonan kali ini? Ujar Nyonya Dina seraya menyantap makan malamnya. Aku pasti akan menang kembali, balas Pak Handoko optimis. Apa papa masih haus jabatan? Tanya Yuza tiba-tiba. Apa maksudmu? Pak Handoko melirik tajam sang putra tunggalnya. Sudah 2 kali menjabat, apa masih kurang? Aku rasa papa sangat haus kekuasaan. Yuza, lancang sekali kamu, sentak Pak Handoko. Ucapan Yuza sukses memantik emosinya. Yuza, kamu ini bicara apa? Seharusnya kamu bersyukur papa punya banyak uang, dan bisa selalu memberikanmu fasilitas mewah, sahut Nyonya Dina. Aku tidak butuh semua fasilitas itu. Ketus Yuza berdiri dari duduknya, meninggalkan meja makan. Yuza, papa belum selesai bicara, teriak Pak Handoko yang sama sekali tidak dihiraukan Yuza. Anak itu semakin hari semakin kurang ajar. Pak Handoko mengatur nafasnya berusaha meredam emosinya. Sabar Pak, sabar. Nyonya Dina berusaha menenangkan. Yuza kembali masuk ke kamarnya. Bu, dengan amarah yang meluap ia memukul dinding di hadapannya, meluapkan emosinya. Darah segar mengucur dari sela-sela jarinya. Sampai kapan mereka akan egois? Desis Yuza, semakin muak dengan hidupnya sendiri, muak dengan sang papa yang selalu haus dengan kekuasaan. Sejak dulu sudah mengelola banyak bisnis, dan kini sudah beberapa kali terpilih menjadi wakil rakyat, tak juga membuat pria itu puas juga. Sang ibu yang sejak dulu juga sibuk dengan bisnisnya, membuat keduanya seolah lupa ada Yuza yang sejak dulu haus perhatian. Terlahir dari orang tua yang kaya raya nyatanya tidak membuat Yuza bahagia. Nyatanya ia selalu merasa orang tuanya selalu melupakannya. Tisa, kamu dari mana saja, kenapa baru pulang? Cecar Ibu Desi yang sudah tadi gelisah menunggu Tisa pulang. Maaf ya Bu, tadi aku bantu kemas makanan di balai desa. Jelas Tisa, kemas makanan. Oh iya, ini untuk Ibu. Tisa, kamu dapat uang sebanyak ini dari mana? Ibu Desi tampak terkejut melihat uang cukup banyak yang diberikan Tisa. Tadi ada orang baik Bu yang memberikan sedikit rezekinya. Orang baik siapa? Sudahlah, yang jelas uang ini halal. Ibu bisa gunakan untuk mencicil hutang kita di Bumala. Ibu Desi tersenyum. Terima kasih ya nak. Pagi berikutnya Tisa sedua bersiap dengan seragam sekolahnya. Sepertinya perutku sudah membuncit, gumam Tisa memandangi perutnya yang sudah tampak sedikit membuncit di pantulan cermin. Bagaimana kalau kandungan ini semakin besar? Bagaimana aku menyembunyikannya? Gumamnya bingung. Ya ampun, aku sudah terlambat. Tisa terperanjat melihat jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 7.15 pagi. Ia pun bergegas meraih tas ransel Naya dan keluar kamar. Tisa, sarapan dulu nak. Aku sudah terlambat Bu. Tisa mencuim punggung tangan sang ibu. Kamu tidak sarapan dulu? Aku sarapan di sekolah saja, sahut Tisa yang berlari kecil keluar dari rumahnya. Ibu Desi menggelengkan kepalanya. Ia pun menyantap sarapannya terlebih dahulu sebelum berkeliling menjajakan kuenya. Ya, ampun, anak ini sampai tidak sempat merapihkan kamarnya. Gumam Desi melihat kamar Tisa yang berantakan. Ia pun bergegas merapihkannya. Obat apa ini? Ibu Desi terperanjat melihat obat kandungan Tisa yang tersimpan di laci.